Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita masih bahas mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang penyusunan undang-undang dasar atau Perpu. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Peraturan pemerintah atau PP, tahap penyusunan peraturan pemerintah. Yang pertama, rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian misalnya mau bikin tentang peraturan kesehatan, ya itu bisa berasal dari Menteri Kesehatan atau lembaga non kementerian. Kemudian pembentukan panitia antar kementerian dan lembaga pemerintah bukan kementerian untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. Kemudian menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengkoordinasikan rancangan peraturan pemerintah tersebut. Dan yang keempat, perancangan penyusunan peraturan pemerintah kemudian ditetapkan sebagai keputusan presiden. Lanjut ke peraturan presiden. Sejatinya pembentukan peraturan presiden tidak melibatkan DPR, tetapi melibatkan menteri. Nah, adapun proses penyusunan peraturan presiden berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2001, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Kemudian pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan. Kemudian peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang keempat, pengesahan dan penetapan oleh presiden. Masuk ke Perda, peraturan daerah. Rancangan Perda provinsi ini dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Nah, adapun proses penyusunannya, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, maka proses penyusunannya DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Kemudian apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, apabila rancangannya diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunannya gubernur mengajukan rancangan perda ke DPRD provinsi secara tertulis. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Kemudian apabila rancangan perda provinsi memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Oke. Sama dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Nah, prosesnya hampir sama. Ya, apabila rancangannya diusulkan oleh DPRD, ya DPRD mengajukan rancangannya secara tertulis ke bupati atau wali kota. Kemudian DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda. Kemudian apabila perdanya memperoleh persetujuan, ya disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Begitu juga sebaliknya, apabila diusulkan oleh bupati atau wali kota, ya bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda ke DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Kemudian DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Nah,
Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan, maka disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Jadi pada intinya ya, hak untuk membuat aturan adanya di lembaga legislatif, yaitu DPR. Nah, kalau di daerah ya DPRD bersama eksekutif, yaitu presiden atau gubernur, wali kota atau bupati. Paham ya? Untuk proses pembuatan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar kemarin saya sudah jelaskan sampai yang paling rendah yaitu perda. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.